Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi pada hari ini kita akan belajar bahasa Inggris. Before we start our lesson today, let's say Bismillahirrahmanirrahim. Pada hari ini kita akan belajar mengenai simple present continuous tense. Pengertian dari simple present continuous tense adalah untuk menyatakan tindakan yang sedang berlangsung sekarang atau yang sedang dilakukan pada saat ini. Rumus dari present continuous tense adalah subject plus to be or is am/are plus verb ing and plus object. Contoh simple present continuous tense. Yang pertama, I'm reading a newspaper. Yang kedua, she is cooking fried rice. Dan yang ketiga, we are watching a video. Selanjutnya, Ibu akan menjelaskan lebih dalam tentang formula dari simple present continuous tense. Ibu akan menjelaskan satu-satu mengenai subject, to be, verb ing, dan juga object. Yang dimaksud dengan subjek adalah orang, binatang, benda, atau hal yang melakukan suatu kegiatan. Subjek di dalam bahasa Inggris terdiri dari 7. Yang pertama adalah I, yang artinya saya. Yang kedua, you, yang artinya kamu. Yang ketiga, we, yang artinya kita. Yang keempat, they, yang artinya mereka. Yang kelima, he, yang artinya dia. He biasanya ditunjukkan kepada laki-laki. Yang keenam, she, artinya juga dia, tetapi she digunakan untuk perempuan. It digunakan untuk menggantikan subjek atau benda yang jumlahnya hanya satu. Contoh dari subjek. Yang pertama, I'm reading a newspaper. Di sini dapat kita lihat subjeknya adalah I. Contoh yang kedua, she is cooking fried rice. Di sini dapat kita lihat subjeknya adalah she. Dan yang ketiga, we are watching a video. Di sini subjeknya adalah we. Selanjutnya, Ibu akan menjelaskan mengenai to be. To be adalah sebagai kata penghubung antara subjek dan verb. Ada beberapa aturan untuk menggunakan to be. Ada 3 jenis to be dalam bahasa Inggris untuk simple present continuous tense, yaitu am, are, dan juga is. Kita menggunakan am di saat subjeknya adalah I. Dan kita menggunakan to be are di saat subjeknya adalah you, we, and they. Dan yang terakhir, kita menggunakan to be is di saat subjeknya he, she, dan juga it. Mari kita lihat contoh berikut ini. Yang pertama, I'm reading a newspaper. Di sini
Dapat kita ketahui sebelumnya subjek dari kalimat ini adalah I. Jadi untuk to be-nya dapat kita gunakan am. Contoh yang kedua, she is cooking fried rice. Di sini menggunakan she sebagai subjeknya. Jadi to be-nya adalah is. Contoh yang ketiga, we are watching a video. Di sini subjeknya adalah we. Jadi to be-nya kita gunakan are. Selanjutnya Ibu akan menjelaskan mengenai verb ing. Yang dimaksud dengan verb ing adalah kata yang menjelaskan tentang suatu kegiatan yang sedang berlangsung sekarang atau yang sedang dilakukan pada saat ini. Mari kita lihat tabel berikut ini. Di sebelah kiri ada basic form dan di sebelah kanan ada verb ing. Mari kita lihat basic form. Basic form adalah kata dasar atau kata utama. Kita lihat kata yang pertama adalah read, yang artinya membaca. Tetapi pada saat kita ingin menyatakan tindakan yang sedang berlangsung sekarang atau masuk ke simple present continuous tense, read kita tambahkan ing menjadi reading. Watch menjadi watching. Study menjadi studying. Play menjadi playing. Walk menjadi walking. Drink menjadi drinking. Mari kita lihat contoh berikut ini. I'm reading a newspaper. Di sini verb ing-nya adalah reading. Contoh yang kedua, she is cooking fried rice. Di sini yang menjadi verb ing-nya adalah cooking. Dan contoh yang ketiga, we are watching a video. Di sini verb ing-nya adalah watching. Selanjutnya, Ibu akan menjelaskan tentang objek. Objek adalah sesuatu yang menjadi sasaran atau yang dikenai tindakan oleh subjek dan dapat menyatakan nama dari seseorang, tempat, atau benda. Mari kita lihat contoh berikut ini. Contoh yang pertama, I'm reading a newspaper. Di sini yang menjadi objeknya adalah a newspaper atau koran. Contoh yang kedua, she is cooking fried rice. Di sini yang menjadi objeknya adalah fried rice. Dan contoh yang ketiga, we are watching a video. Di sini yang menjadi objeknya adalah a video. Ibu harap kalian dapat mencatat penjelasan pada hari ini di buku tulis kalian. Dan pelajari kembali mengenai simple present continuous tense. Okay, let's say Alhamdulillah to close our lesson today. Alhamdulillahirabbil alamin. That's all for today. See you in the next meeting. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.